Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai ibadah KPA, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur meskipun secara online kami masih bisa berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hati, pikiran, dan telinga kami sehingga kami mampu memahami firman Tuhan, dan terlebih itu kami bisa menjalankan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, dan kami akan mendengarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, pada hari ini kita belajar lagi di KPA tanggal 27 Oktober 2021. Hari ini kita akan mengambil tema menasehati. Dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20, kita masih berada di pembahasan di dalam Matius 18. Dari kita sudah belajar dengan 3 hal. Yang pertama, dan ini hal yang keempat, bicara tentang menasehati sesama. Perikop ini membahas hal-hal yang sangat berguna di saat kita membangun kehidupan dan kebersamaan dalam komunitas dan lingkungan dalam keluarga kita. Baik itu lingkungan kerja, lingkungan sosial kita, di RT RW, maupun dalam lingkungan pertemanan, maupun dalam keluarga inti kita. Menasehati adalah bagian dalam seni berkomunikasi. Artinya, kemampuan menasehati merupakan gabungan dari pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap situasi. Di banyak situasi dan di banyak orang, menasehati merupakan situasi yang mengerikan dan seringkali dihindari karena seringkali menasehati menjadi ajang perdebatan yang kemudian malah membuat rusak situasi hubungan ketika salah satu atau kedua belah pihak malah tersinggung dan merasa sakit hati. Namanya juga perdebatan. Biasanya mereka akan saling menyerang antar satu dengan yang lain. Namun di satu pihak, menasehati penting karena kita menemukan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang salah, kita wajib menegurnya agar situasi tidak menjadi lebih buruk. Perlu ada cara khusus yang dapat diterima orang yang kita nasihati saat kita mau tidak mau harus menasihati seseorang. Dan di Matius 18 ayat 15 sampai 20 kita akan melihat bagaimana Yesus memberikan pengajaran yang baik saat kita menasihati sesama. Prinsip pertama dan paling utama dalam menasihati adalah tegurlah dia dalam 4 mata. Dalam Matius 18 ayat 15 berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Menegur orang lain secara 4 mata merupakan prinsip utama dalam menegur seseorang. Menegur 4 mata berarti kita menegur dia secara langsung di waktu dan di tempat yang benar-benar hanya ada kita dan orang yang kita tegur saja. Ini private time, ini prime time-nya. Menegur 4 mata merupakan bentuk kita menghargai orang lain yang kita tegur. Tidak mempermalukannya di depan orang lain atau di banyak orang. Dengan demikian kita bisa fokus pada pokok permasalahan yang ingin kita bahas. Di bagian terakhir dari ayat 15 berkata, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Artinya teguran yang benar akan menyelamatkan orang tersebut. Namun jika teguran tersebut disampaikan di tempat atau di waktu yang salah, maka kita akan kehilangan orang tersebut. Karena orang tersebut merasa tersinggung, marah, atau bahkan membenci kita karena kita telah mempermalukannya. Ketika kita menghargai pribadi orang yang kita tegur dan menasihatnya di ruang tersendiri, hal ini akan membuat orang tersebut lebih mudah menerima teguran kita dan tidak terlalu bersikap defensif. Demikian pula sebaliknya, jika kita tidak menghargai perasaan orang yang kita tegur dan menegurnya di depan orang yang banyak dengan bahasa yang kita tidak pilih-pilih, orang tersebut akan tersinggung dan bersikap agresif dalam mempertahankan harga dirinya. Jika orang tersebut tidak membuka hatinya, maka mau sebagus dan sebenar apapun teguran kita, tetap aja teguran tersebut tidak akan berguna, malah menghasilkan sakit hati dan hubungan yang tidak baik lagi. Perlu kita pertimbangkan dan pikirkan, sebenarnya kita ketika menasihati seseorang, tujuannya untuk apa? Apakah untuk menegur dia agar tidak mengulangi kesalahan, atau sebenarnya kita hanya mau mempermalukannya dia dan menyalahkan dia atas apa yang terjadi? Jika tujuannya menegur agar tidak terulang kembali, maka kita perlu menekan diri kita agar tidak melampiaskan segala kemarahan dan unek-unek kita kepada dia ketika kita menegurnya. Meski kenyataannya orang tersebut mungkin menyebabkan masalah ini, tapi kita yang harus menekan diri. Hal yang kedua,
Dan bagaimana jika orang yang kita tegur tersebut masih juga tidak mau mendengarkan dan tetap melakukan apa yang menjadi kesalahannya? Padahal kita sudah menegur dia dengan empat mata. Matius 18 ayat 16 berkata, "Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara ini tidak disangsikan." Banyak hal yang menjadi alasan mengapa orang yang ditegur masih ngeyel. Salah satunya karena dia merasa benar dan menganggap pendapat orang lain, pendapat kita salah atau mengada-ngada. Di saat seperti ini, nasihat dan teguran yang kita berikan tidak akan ada gunanya. Hanya sia-sia saja karena dia tidak percaya apa yang kita katakan. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah kondisinya seperti ini? Matius 18 ayat 16 di atas menjawab pertanyaan kita. Ketika nasihat empat mata tidak berhasil, maka kita perlu membawa orang ketiga atau keempat untuk membantu kita dalam mendukung apa yang menjadi inti nasihat kita. Ketika kita gagal dalam pembicaraan empat mata, kita perlu mendatangkan orang lain yang kompeten tentunya, yang dihargai tentunya. Dalam hal yang sedang kita bahas, bisa saja kita meminta bantuan orang yang dia hormati, baik oleh kita maupun oleh dia. Atau bisa saja keluarganya, koleganya, bisa saja pemimpin di gereja, bisa saja memakai staf gembala, bisa saja memakai bapak ibu gembala. Semua yang berhubungan dengan dia, yang dikenal dengan baik dan dihormati. Di fase kedua ini perlu kita pikirkan agar jangan sampai membuat orang yang kita tegur merasa dikeroyok atau dipojokkan dan dihakimi bersama-sama. Karena jika hal tersebut terjadi, maka orang yang kita tegur akan tersinggung, marah, dan malah mundur dari lingkungannya. Dia semakin defensif dan semakin merasa dia benar. Nah, Bapak Ibu semua, perlu kita memikirkan siapa yang kita mau ajak, siapa yang mau jadi orang yang dipertimbangkan, orang yang memberikan pertimbangan. Itu kita harus memikirkannya. Kalau perlu kita bawa orang yang kita nasihati masuk dalam satu kesepakatan. Nih siapa yang mau jadi pihak ketiga kita. Nah, bagaimana jika masih saja dia menolak nasihat-nasihat tersebut? Matius 18 ayat 17 berkata, "Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai." Bagi masalah-masalah yang tidak dapat teratasi melalui pembicaraan empat mata dan pembicaraan dengan pihak-pihak lain, maka masalah tersebut dapat dibawa kepada jemaat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyampaikan kepada jemaat. Bukan berarti kita menyampaikan di mimbar dan membahasnya secara terbuka dan frontal. Namun dengan membawa masalah tersebut ke dalam majelis jemaat, pemimpin gereja maupun komunitas rohani di gereja tersebut. Pilihan ini merupakan pilihan yang benar-benar paling akhir yang akan kita gunakan. Sebisa mungkin kita jangan sampai gunakan. Kenapa? Karena konsekuensinya cukup besar, yaitu bahwa orang tersebut akan merasa dipermalukan di depan umum, disebarkan masalah-masalahnya, masalah kecil yang dia anggap sebagai masalah itu menjadi masalah yang kita dianggap sebagai orang yang membesar-besarkan masalah. Sehingga orang tersebut malah keluar dari komunitas jemaat, keluar dari gereja, malah lebih tersesat karena sakit hati. Menyampaikan permasalahan kepada jemaat perlu kita awali dengan menyampaikan kepada pembinanya, staf gembala atau langsung ke gembala, sehingga permasalahan dan solusinya dapat dibicarakan terlebih dahulu, baru kemudian kita sampaikan kepada orang yang kita tegur. Membuat pertimbangan dengan pihak-pihak yang kompeten. Hal ini sebenarnya cuma berputar saja, intinya adalah sebisa mungkin kita menegur dengan empat mata, meskipun untuk supaya hasilnya lebih efektif, kita perlu membicarakan dengan orang yang lebih punya kemampuan di sana. Pilihan ini menjadi pilihan terakhir, Bapak Ibu. Jika masih tidak berhasil, berarti orang tersebut memang memiliki niat yang tidak baik, atau karakternya memang buruk atau merusak. Apa yang harus kita lakukan jika semua cara masih gagal? Matius 18 ayat 17 di bagian akhir berkata, "Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai." Arti memandang dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai adalah membenci tindakannya, namun tidak membenci orangnya.
Kita perlu menjaga jarak dari orang tersebut dalam batas normal, namun kita tetap mendoakannya dan memperhatikannya. Supaya apa? Kita tidak kehilangan dia, kita tidak kehilangan jiwanya. Kita tidak kehilangan orang tersebut. Jangan sampai orang tersebut meskipun dia punya karakter yang buruk, jangan sampai dia keluar dari gereja. Kasih kita terhadap mereka yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai adalah sama dengan kasih kita kepada orang yang seiman. Karena mereka yang terhilang karena keangkuhan hidup mereka perlu doa kita, perlu perhatian kita dan kasih kita, sehingga satu waktu mereka sadar akan apa yang mereka telah perbuat. Matius 18:18 berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Arti ayat ini adalah ketika kita melepaskan dosa dan kebencian dalam hidup kita, maka dosa dan kebencian tersebut tidak akan mengikat kita, sehingga kita tidak gagal masuk dalam kebenaran Allah. Namun jika kita tetap hidup dalam dosa, maka dosa tersebut menguasai kehidupan kita. Kebencian kita, sakit hati kita, itu perlu kita lepaskan. Lalu apa yang harus kita ikat? Kasih adalah pengikat. Tuhan inginkan kita menggunakan kasih sebagai pengikat hubungan, sehingga hubungan terjalin bukan saja kita membutuhkan orang lain, melainkan karena kita tulus mengasihi satu sama lain. Hubungan tersebut terikat secara abadi dan tanpa syarat ketika kita mengikatnya dengan kasih. Berarti hubungan kita kalau dalam kasih itu bukan tentang kita butuh dia dan dia butuh kita, tapi karena kita mengasihi sesama kita. Menasihati sesama merupakan cara kita mengasihi orang lain, meski orang tersebut bersalah atau menjadi biang kerok masalah. Menasihati adalah bentuk perhatian kita agar orang lain tetap hidup dalam kebenaran Allah, dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan adanya kasih yang mengikat, maka kita akan ada kesatuan hati dan pikiran di antara kita. Kesatuan hati ini merupakan kunci penting agar doa kita dijawab oleh Tuhan. Matius 18:19-20 berkata, Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kesepakatan yang diikat dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan akan membuat doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena di mana ada kesatuan hati dan kesepakatan dalam nama Tuhan Yesus, Yesus hadir di tengah-tengah kita, memberikan kemenangan bagi kita. Kehadiran Yesus mendatangkan mujizat dan pertolongan. Kehadiran Yesus mendatangkan damai sejahtera dan kasih karunia. Mari kita membangun hubungan yang baik melalui komunikasi yang baik, sehingga setiap orang menjadi terikat dalam kasih dan kesepakatan dalam doa. Jangan pernah jauhi sesama kita karena dia menjadi biang kerok. Ikat dia dengan kasih. Doakan dia dengan benar-benar. Ajak dia bersatu dalam doa. Meskipun kita tidak suka dengan karakternya, tidak suka dengan tindakannya, tapi kita tetap merangkul hidupnya, merangkul jiwanya. Supaya apa? Supaya dia tidak kehilangan kebenaran Allah. Dia tidak jauh dari keselamatan. Dia tidak jauh dari komunitas. Jangan sampai kita menjadi penyebab domba itu menjadi hilang. Tapi biarlah kita menjadi gembala yang baik, menggembalakan hati pikiran kita sendiri maupun menggembalakan hati dan pikiran orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini menjadi satu pemahaman baru bagi kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menasihati dengan benar, mampu menasihati dengan yang bijaksana, sehingga kami bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kami bisa menjadi jalan kebenaran bagi orang lain, sehingga kami bisa menjadi teladan, kami bisa menjadi pemimpin yang baik bagi orang lain. Ajar kami Tuhan agar kami bisa mengerti, bijaksana, berhikmat dalam kami berkomunikasi dengan orang lain, menasihati orang lain dengan baik, dan orang lain mengenal Engkau, mengenal kasih Tuhan, melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan yang kami jalankan, berkati sekolah kami, berkati orang tua kami, anak cucu kami, suami istri kami, berkati semua Tuhan keluarga kami dengan kasih kuasa-Mu, berkati dengan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan tutup ibadah KPA ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.